Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Yang kedua itu ada ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, antara lain, satu, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Di dalam teks eksplanasi terdapat informasi. Nah, informasi yang itu yaitu dimuat berdasarkan fakta apa yang telah terjadi. Yang kedua, hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Empat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Cara mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi. Ada 6 cara untuk mengidentifikasi informasi penting. Yang pertama itu membaca teks dengan saksama. Membaca teks eksplanasi, kita harus membaca teks dengan saksama supaya kita lebih mudah paham dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. Dalam teks eksplanasi, kita harus memahami setiap kalimat yang ada dalam, setiap makna kalimat yang ada dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Di teks eksplanasi, setiap paragrafnya pasti ada kalimat utama. Di situ kita harus menentukan kalimat utamanya di bagian paragraf mana. Yang keempat, menentukan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok kita harus menemukan di paragraf mana kita harus menemukan teks eksplanasi pada kita harus menemukan ide pokok pada teks eksplanasi. Yang kelima, menandai kata-kata kunci. Yang keenam, merumuskan inti kalimat utama. Struktur teks eksplanasi. 1. Identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. 2. Rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. 3. Interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. Yang pertama itu menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima, bersifat informatif.
Langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan tema. Tentukanlah jenis eksplanasi apa yang akan dibuat. Misalnya, tentang fenomena alam berupa proses terjadinya hujan, tsunami, gunung meletus, atau gerhana matahari atau bulan. Selain itu juga dapat berupa fenomena sosial seperti proses terbentuknya paguyuban, proses terjadinya urbanisasi, kemiskinan, dan sejenisnya. Yang kedua, menuliskan ide-ide pokok berupa topik yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Bahan tulisan eksplanasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti penguasaan pengetahuan penulis, internet, buku pelajaran, atau penelitian langsung. Yang keempat, menyusun kerangka teks eksplanasi. Menyusun kerangka berarti memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik, lalu menyusunnya secara sistematis dan logis. Kerangka eksplanasi dapat mengikuti pola pernyataan umum, rangkaian kejadian, interpretasi. Yang kelima, mengembangkan kerangka. Pada tahap ini, kerangka dikembangkan menjadi teks eksplanasi yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Yang keenam, menyunting teks yang telah disusun. Pada tahap ini tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terdapat dalam teks. Ya, terima kasih. Sekian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan dan bisa saya terangkan. Semoga paham dan dapat dipelajari. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.